Lapar itu tak bisa diceritakan rasanya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanda Islam, ada orang ndak Islam bercerita tentang lapar, seminar internasional membahas kelaparan di Afrika, Ethiopia, tanya dulu, orang pernah lapar? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat Pekanbaru, sampai jam 2 malam takbir berkumandang. Tengok masjid tak ada orang, rupanya flash disk. Idul Fitri yang pertama balik makan, Idul Fitri yang kedua balik suci, Idul Fitri yang ketiga adalah hari raya, hari besar. Itu mana Id? Id artinya hari raya, hari besar. Karena waktu Nabi sampai ke Madinah, mereka orang kafir jahiliyah, hari rayanya ada 2. Diganti Allah, maka bergantilah. Qad abdalakum bi khairim minhuma. Allah sudah ganti dengan hari yang lebih baik daripada 2 hari itu. Itulah Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada hari Id itu jangan sampai adonan ndak makan, jangan sampai adonan susah. Kalau ada nanti di lampu merah Simpang 4 Garuda Sakti itu yang mengemis, tangkap. Itu pasti sindikat, itu pasti ada penjahat aktornya, itu pasti dikoordinir, disebar. Karena aslinya semua sudah dapat zakat fitrah. Betul? Siap menangkap yang di lampu merah nanti? Ambo waktu Idul Fitri potang. Kan waktu itu jadwal Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Jadwal ambo kan khotib di Ramayana Panam. Pas di simpang Tabik Gadang, adalah satu anak menggendong anak ketek. Akan bangkit. Allahu Akbar, Allah. Buka kaca, Pak, kata. Iya, orang ngelendapek beras, ketemu. Kasih duit, suruh balik. Kenapa Ustaz ndak nangkok? Ambo kan khutbah, nangkok ini loh. Nak khutbah. Ini tidak selesai dengan khutbah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda, peraturan daerah. Ditangkap. Setuju Bapak Ibu ditangkap? Ini tanggung jawab anggota legislatif ini. Cuma yang jadi masalahnya Pak Ahmad kok DPR RI pula, terlalu ketinggian. Jadinya mesti diturunkan lagi ke bawah. Mesti ada pergub, peraturan gubernur Riau. Tidak boleh ada di lampu merah peminta-minta, karena sudah dikasih zakat melalui Basnas. Ini tak selesai dengan ceramah dan khutbah. Khutbah berapi-api. Nanti pas di lampu merah ada pengemis, datang bawa khutbah di situ. Wahai para pengemis, nggak selesai. Mesti dengan aturan negara. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Segala suara aspirasi masyarakat sampaikan melalui pengajian, sampaikan melalui tausiah, sampaikan melalui takbir akbar, didengar oleh para anggota dewan, disuarakan. Hasilnya kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau tak sanggup anggota dewan membuat, namanya pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, camat ndak tolok dek camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Idul Fitri itu apa yang perlu kita jaga? Menjaga masjid. Masjid Ukhuwah atau Al-Ukhuwah? Masjid Al-Ukhuwah. Dalam perjalanan ambo ceramah, Al-Ukhuwah ikut jadwal ambo sebulan sekali subuh mubarak. Masih ada tuh Bu ya? Alhamdulillah. Subuh mubarak. Ambo kalau ditanya orang di mana-mana ceramah,
Ustadz, tolong kasih jurus biar supaya masjid kami ramai. Kata mbok, datang kalian ke Pekanbaru, di Jalan Garuda Sakti, masuk komplek Undri, ada situ namanya Masjid Al-Ukhuwah. Saya pernah mengajar di situ bertahun-tahun, setiap subuh Ahad itu termasuk yang ramai. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Setiap subuh Ahad ada namanya coffee morning. Disediakan coffee morning. Coffee artinya kopi, morning artinya pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Memang tidak adonan lain, kopi aja. Tapi ternyata ada sotonya, ada sopnya, ada baksonya, ada mie ayamnya, ada ketupatnya. Dulu, kini tidak tahu. Puasa tak ada, off. Tapi di luar puasa berlanjut lagi insyaallah. Amin. Ini masjid ini perlu kecerdasan pengurus untuk menarik jamaah. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Jamaah kepanasan, pasang AC. Malam tadi yang mau ceramah, AC-nya duo, tapi mati dua-dua. Ditanya dek Pak Bupati. Pak Bupati tanya, Ustadz, ini AC itu? Kata mbok, AC itu dipasang bukan untuk mendinginkan badan awak Pak, tapi untuk mendinginkan hati awak. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah berapa AC-nya kau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 10 tetap angin. Entah AC kau lah mau ndak diservis. Tapi nan joleh ikut jumlah jamaah kok. Kalau bahasa kampungnya over capacity. Ikulah di luar kemampuan niko. Nah itu jadi bukan salah AC-nya. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Maka baguskan karpetnya. Tengok. Dulu bagus kok, kini udah agak-agak rontok betul. Macam mana supaya jamaah kau tertarik ke masjid? Buat di sekelilingnya ada kaligrafi yang cantik-cantik. Karena mata ini zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Jadi mata awak menengok langit itu yang cantik, yang indah. Maka di masjid ini kaligrafinya cantik, indah. Ada pula terjemahnya di belakang hadis. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pak sampai ke bawah. Bukhari. Dipasang lampu cantik. Seorang ibu-ibu yang sholat ke Masjid Al-Ukhuwah kok balik pasti minta bolikan ke lakinya lampu condro itu. Minta condro ukhuwah katanya. Kadang sembahyang awak di masjid, Qurannya tak jelas susunan. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah tengok cantik. Dari susunannya nampaknya Qurannya tidak pernah dibaca. Bukan begitu Buya. Iko baru disusun tadi. Cantik luar biasa. Nah itu toiletnya juga. Toiletnya bagus, rapi, bersih. Jadi apalah kurangnya masjid Iko? Ada satu kurang, kanopi. Nah, di situ pintu masuk. Mana kotak sedekah tadi? Sebarkanlah siapa yang kuning kanopi kotak, mainkan kotak di muka kok, sebab banyak ikan-ikan godang sih kok. Apa yang dimuliakan Allah. Kalau malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga mungkin orang masih ketek-ketek sebab masih ada 3 boleh malam lagi. Iko malam terakhir kalau besok nampak anak bulan. Jadi masukkanlah sisa-sisa yang batal kemarin, masukkan saudara. Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya bagus, tapi kadang sumber dayanya dari mulai muazzinnya, imamnya, masjid awak imam Masya Allah. Di antara imam yang ambo suko termasuk Imam Al-Ukhuwah itu. Syukur. Kadang ada imam itu mantap, cuma ayatnya terlalu panjang. Iyo, sama ikut. Kalau ikut pas lah, ibarat makanan soda ngelok gitu. Nah itu.
suaranya merdu, hafalannya mantap. Imam awak kau bukan tidak bisa ayatnya panjang. Potong waktu kami tahajud sama Pak Ahmad di Al-Falah panjang, bisa nyekorinya hafal. Di Quran tuh sodonya di kepalanya 30 juz di kepala. Kalau kepala hamba kau juz 30. Nah itu. Jadi beruntung dan bertuah Bapak Ibu. Sumber dayanya ada, khotib imamnya mantap, Bilalnya tadi Bilal awal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ambo sembahyang di tompek lain, ndak joleh entah apa katanya. Allah. Coba selawatnya tadi. Ibu di belakang mendengar selawat tadi jelas kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di tempat lain kadang Allahumma salli alaih. Jadi Masjid Al-Ukhuwah kok menjadi masjid standar bagi masjid-masjid yang bingung untuk standar bangunan dari mulai fasilitas sampai imam. Saya mengajak kepada masjid, pengurus Masjid Pekanbaru, datanglah kalian piknik ke Masjid Al-Ukhuwah ini. Karena di sini guru-guru awak, ada Ustadz Maghfirah, ada Ustadz Al-Wizar, ada Buya Zul Ikrami, maka mereka ini mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Allah tidak mencabut ilmu, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, macam mencabut pokok kayu dari tanah, tidak begitu. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Kalau ulama sudah meninggal, awak tidak punya pegangan. Jadi Masjid Al-Ukhuwah fisiknya bagus, SDM-nya bagus, dan ada ulama-ulama yang menjaga, yang insya Allah tidak mungkin awak salah. Karena setelah meninggal Nabi, yang ditinggalkan tinggal lagi satu, al-ulama warasatul anbiya. Nah ini masjid ini terus tetap kita jaga. Siap Bapak Ibu memakmurkan masjid di luar Ramadan? Sedangkan yang udah balik kampung aja penuhnya macam ini, apalagi nanti setelah yang balik kampung tuh balik ke siko, maka insya Allah melimpah ruah. Tapi itu tadilah, masjid ini penuh tapi tak bisa duduk di samping karena lo nado kanopi tadi. Nah, artinya memang mesti diingatkan agak 2-3 kali. Sama lupa. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah perasaan orang lain. Itulah yang kita lakukan selama Ramadan ini. Selama Ramadan kita dididik untuk merasakan perasaan orang lapar. Lapar itu tak bisa diceritakan rasanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanda Islam, ada orang ndak Islam bercerita tentang lapar, seminar internasional membahas kelaparan di Afrika, Ethiopia, tanya dulu, orang pernah lapar? Enggak bisa membahas lapar. Narasumbernya kenyang, moderatornya kenyang, pesertanya kenyang, tidak melahirkan apa-apa guys. Uang konyang tidak bisa bicara lapar. Maka yang bisa bicara tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan adalah orang yang sudah berpuasa. Cobalah deskripsikan tentang lapar. Nanti Bapak Ibu kasih anak-anak kertas, kasih pena, ceritakan tentang lapar. Walaupun sama-sama lapar, sama-sama di masjid, sama-sama berbuka, tapi bahasanya beda-beda. Coba nanti tes, nanti kumpulkan kertasnya, baca satu-satu. Lapar adalah ketika usus melilit-lilit. Satu kertas lagi. Lapar adalah ketika
suara cacing mulai kompak. Karena lapar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lapar itu langsung dalam bentuk berbagi. Makanya tak diterima puasa orang kalau dia tidak berbagi. Dan yang disebut berbagi itu adalah berbagi zakat fitrah. Bila wajib membayar zakat fitrah? Kalau besok sore nampak hilal anak bulan, lalu kemudian besok diumumkan, maka maghrib besok mulai wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Sama waktu wajibnya dengan waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat Pekanbaru. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang. Tengok masjid tak ada orang. Rupanya flash disk. Datang penguruh masjid, cucuknya flash disk, pun lolok. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Itu bedanya Masjid Al-Ukhuwah nih. Anak-anak muda kok dilatih untuk bertakbir. Berapa kali puasa awak tidak bisa bertakbir? Malam takbiran tidak boleh. Kenapa? Karena Covid sedang takbir juga. Tapi begitu Covid berakhir, maka silakanlah agungkan asma Allah. Guna takbir itu bagi orang yang menyepelekan umat Islam, mengatakan umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak ada. Menengok orang bertakbir sampai 2 kilometer panjang. Buat Pekanbaru tuh Ustaz. Waktu malam Idul Fitri kami tengok bertakbir dari mulai pasar pagi Arengka sampai ke arah Sukakarya. Itu bukan takbir, itu macet. Ya tidak bisa dibedakannya mana yang grup takbir, mana yang grup macet. Anak-anak muda, jangan kotori malam Idul Fitri dengan maksiat. Idul Fitri itu artinya balik ke fitrah, bukan balik ke fitri. Ya masih membonceng si Fitri. Terus tanya, malam apa kok kembali ke fitri bu ya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore orang asik menengok hilal, hanya pun sore itu mau nyervis motor malam. Mana pengaruh Ramadan itu? Ramadan ini bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini bulan membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Selama bulan puasa mana ada yang bonceng-bonceng? Ditulisnya, wah makin banyak aja kok. Sampai sahur katanya. Ambo jam mompek beko bangkit ke airport. Kau tahu si hambunan terakhir kok? Bukan sesudah eko mati. Nah itu. Kamu sobi ke Ustaz Al-Wizar, nanti ambo tausiah Masjid Al-Ukhuwah, tausiah terakhir. Sesudah itu malam jam sampai ambo ke airport, ambo ndak pergi ke Jawa Timur. Jadi sampai mana cerita tadi?